sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Raja Ali Siregar, yang saya hormati, karyawan-karyawati Bank Papua Kantor Cabang Serui. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat serta limpahan kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita masih berkumpul kembali di tempat ini, masih diberi kesehatan, umur panjang untuk sama-sama bisa melaksanakan pengajian rutin bulanan yang alhamdulillah dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, Ustaz. Ya. Salam serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah Ustaz, untuk susunan acara di sore hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, sudah kita lewati bersama-sama. Yang berikutnya yaitu adalah tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Raja Ali Siregar. Yang berikutnya yaitu tanya jawab, namun apabila pertanyaannya tidak sesuai dengan temanya Pak Ustadz, mohon dimaklumi Ustadz. Ini temanya apa hari? Terserah Ustadz. Yang berikutnya yaitu doa penutup, dan berikutnya adalah istirahat Ustaz. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Ustaz kami persilakan. Terima kasih banyak. Ibu Nyonya Maridon, Mamanya Wirah yang orang Batak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Kita muliakan semuanya hadirin rekan-rekan yang berkarya, beramal ibadah untuk mencari nafkah yang halal lillahi ta'ala di BPD Bank Papua Daerah Papua, khususnya juga kami muliakan semua sahabat rekan-rekannya, dan ya kita mengambil berkah dan manfaat dari orang yang baru pulang umroh dari tanah suci Mekah, Madinah. Berdua ya, alhamdulillah. Dan dua-duanya sampai tujuan, tidak nyangkut di mana ini, di Qatar ya. Dubai. Kenapa di Dubai? Karena peperangan yang tidak mau cepatnya pesawat, rupanya rudal lebih cepat, sehingga antara mau tujuan ibadah, tujuan aman dan selamat, maka pilihan pertama adalah aman dan selamat. Tapi alhamdulillah kulihal, ibu berdua sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah berumrah, dan juga ziarah Nabi di Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah kulihal. Yang pertama tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallallahu alaihi, ya Rasul sallallahu alaihi, ya Habib sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Waktu pada sore hari ini kita akan, kalau bahasa sederhananya, mengalor ngidul saja. Mengalor ngidul sasi soma, sana sini soal agama. Karena sejatinya agama itu merupakan kebutuhan mendasar manusia. Laula ad-din lakana nasukal bahaim. Andai kan tidak ada agama, maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan ternak. Maka adanya agama, manusia menjadi mulia. Dalam berbangsa bernegara pun itu yang pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya manusia itu bertuhan, manusia itu beriman, manusia itu beragama. Salawat dan salam bagi Nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, ya Nabi sallallahu alaihi, ya Rasul sallallahu alaihi, ya Habib sallallahu alaihi. Sebagai pengantar, nanti kami sampaikan
sasi somak, sanasi somak. Akan saya bacakan suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang ini masyhur populer dalam namanya hadis Arba'in. Arba'in itu maknanya 40 hadis. Siapa yang menghafalkan, mendalam memahami 40 hadis tentang agamanya, didalami, maka insya Allah dia akan selamat dunia dan juga akhiratnya. Sekarang kita coba mendalami hadis yang pertama. Mudah-mudahan pada hari ini bisa mendalami 3 hadis. Hadis yang pertama adalah An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Awan kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Awan kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imratin yuhibuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Ini hadis yang pertama dari hadis 40 arba'in. Apa maknanya? Maknanya adalah amal itu dinilai sesuai dengan niatnya. Secara makna harfiahnya Nabi menyebutkan. Jadi tuntunan Nabi itu tuntunan terhebat. Al-Quran kalam Allah, hadis kalam Rasulullah SAW. Namun dua-dua ini ibarat kata sayap pesawat, dua-duanya harus ada. Cuma satu sayapnya tentu oleng. Dua-duanya harus ada kiri dan kanan supaya jalannya imbang. Nabi mengatakan makna hadis adalah dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Itu Amirul Mukminin Khalifah Rasulullah yang kedua. Namanya Abu Hafsin Umar bin Khattab. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya. Jadi setiap amal kita dinilai berdasarkan niatnya. Niat itu dalam hati, motivasi, tujuan, dan maksud harus dijaga sih dari awal. Apa yang dijaga? Aku bekerja lillahi ta'ala. Ada pendapat gaji itu efek samping. Ibarat kata ketika lillahi ta'ala itu menanam padi, menanam di sawah yang tanam padi. Kira-kira kalau tanam padi nanti rumput tumbuh apa tidak? Akan tumbuh. Begitu pun kita bekerja lillahi ta'ala, nanti ridho Allah didapat. Kalau dapat gaji itu rumput-rumputnya saja. Nah, sesungguhnya setiap orang akan dibalas menurut apa yang diniatkannya. Karenanya barang siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan ridho Allah yang dicari dan juga Rasulnya, maka hijrahnya itu niatnya, pahalanya adalah untuk Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan pahala itu. Tapi siapa yang hijrah hanya karena dunia yang dikehendakinya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya akan bernilai sebagaimana dia niatkan. Kalau Al-Quran sebab turunnya itu disebut asbabun nuzul. Kalau hadis sebab datangnya kalimat dari mulut Nabi karena sesuatu namanya asbabun nuzul. Dari dahulu ketika Nabi akan hijrah itu para sahabat ada yang satu hijrahnya niatnya agak lain. Dia cewek yang aku taksir ikut hijrah supaya saya dapat, saya juga hijrah ngikutin dia supaya dapat dia. Akhirnya para sahabat bertanyakan, ya Rasulullah, ada itu tong punya teman itu dia hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena ikut Rasul, tapi karena dia ada cewek yang dia taksir, yang dia ikut, yang disukai. Oh begitu ya? Iya. Maka lahirlah hadis ini. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal anak manusia tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, sesungguhnya segala sesuatu itu mendapatkan apa sesuai dengan yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi yang barang siapa hijrahnya untuk dunia saja semata, maka dia mendapatkan dunia saja. Kalau imratin yukiha, atau hanya untuk perempuan yang akan dinikahi, maka hijrahnya juga hanya untuk yang dinikahi tadi. Maka sangat penting niat itu sebagai barometer amal. Saking dahsyatnya biasanya kalau bulan Ramadan habis tarawih, kita rame-rame meniatkan besok akan puasa Ramadan. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan ahli sanati lillahi ta'ala. Aku berniat besok akan berpuasa bulan Ramadan menunaikan kewajiban kepada Allah Ta'ala semata. Mengapa demikian?
Karena yang namanya puasa Ramadan itu wajib berniat di malam harinya, karena dia puasa wajib. Kalau puasa sunnah maka boleh niat di pagi harinya, maka puasanya sah. Kalau puasa Ramadan harus niat di malam harinya supaya puasanya sah. Karena begitu Pak Ustaz, begini, kalau Ramadan jelas wajib maka harus diniatkan. Nanti ada pendapat mazhab para ulama, misalnya mas-masnya niat puasa 100 Agustus akan niat puasa sebulan puasa penuh Ramadan, bisa diniatkan di awal bulan. Nah, kalau ibu-ibu agak sulit kan, mungkin ada halangan toh, maka diniatkan sekali sebulan saja cocok, sah. Nah, tiap malam berniat lagi boleh, silakan. Nah, kalau yang puasa sunnah, misalnya apa namanya lagi? Mas Ramdan, itu nanti pagi-pagi hari Kamis belum makan, belum minum. Tapi ini tiba-tiba lihat di dapur terada makanan, cari yang jual juga kosong. Mungkin tak dewa segala macam. Ya sudahlah, saya puasa hari ini, sah. Pagi hari niat puasa hari Kamis sunnah lillahi ta'ala, sah. Asal yang sah dari Kamis sudah merokok belum? Sudah satu batang Ustaz, berarti tidak sah puasa karena sudah merokok. Merokok itu membatalkan yang namanya puasa. Tapi belum makan, belum minum, kemudian niat berpuasa sunnah, maka puasanya sampai sore nanti diterima oleh Allah untuk puasa sunnah. Kalau yang wajib maka harus dari malamnya. Dan meninggalkan aturannya, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tahan emosi, tahan amarah, tahan gibah, namimah, fitnah dan sebagainya, maka puasanya sempurna. Begitulah amal anak manusia itu. Jadi amal itu ibarat kata jismun. Amal itu body, badan kita. Kemudian apa rohnya? Rohnya itulah niat yang ikhlas. Al-amalu jismun wa ruhu al-ikhlas. Amal manusia ibarat kata merupakan badan, body. Rohnya adalah keikhlasan. Keikhlasan itu artinya niat yang tulus lillahi ta'ala. Harus tulus. Tulus itu maknanya lurus karena Allah semata. Orang yang tulus dan ikhlas itu akan dirasa. Begitu niat tulus dan ikhlas, maka qadarullah, masya Allah, manusia dikuatkan karena niatnya. Dikuatkannya bagaimana? Misal suatu masa kita puasa, tidak ada niat dari pagi. Kemudian kira-kira siang-siang belum upacara di lapangan. Dari pagi belum makan, belum minum, bukan niat puasa. Yang terjadi apa kira-kira? Kepala pusing, bisa jadi pingsan, gitu. Kenapa? Memang tidak ada niat puasa. Tapi coba bulan Ramadan, kita dari malam sudah niat puasa, dari pagi tidak sahur. Hari ini belum upacara di lapangan. Kira-kira kuat apa tidak? Kuat. Kok bisa kuat? Jasmani kita taat kepada Allah. Lambung kita mengatakan, kau jangan bilang lapar ya, hari ini dia puasa ini. Maka otomatis seluruh tubuh kita betul-betul untuk Allah, karena Allah niat dari Ta'ala itu taat, sehingga tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus, karena sudah niat puasa. Maka niat itu akan menyatukan alam mikro dan alam makro untuk kebaikan-kebaikan. Ibarat kata, seseorang berniat baik, niat baik ini kemudian akan menggema ke seluruh penjuru semesta raya, sehingga niat baik ini akan Allah tunjukkan sehingga terjadilah niat baik. Akan bersatu padu kebaikan-kebaikan untuk menunaikan niat baik kita. Sebaliknya kalau niat buruk, maka yang terjadi begitu. Niat buruk itu nanti akan juga bergema. Misalnya punya niat buruk untuk menjahati si fulan, digalilah lubang supaya dia jatuh ke dalam lubang tadi. Tapi kemudian kan dia nih, saya pengen lihat dia jatuh ke lubang. Niat udah buruk dan jahat. Tahu-tahu yang diharapkan masuk ke lubang ini, dia mau loncat ke lubang, tidak jadi. Tahu-tahu dia berputar balik. Ini yang mau punya niat si fulan masuk ke dalam lubang, malah punya, kenapa kau lari? Jangan lari. Balik sini, dia kejar. Dia sudah masuk dalam lubang. Man hama haulal hima yusikoi qawfiha. Siapa yang gali jurang, maka dia akan jatuh ke dalamnya. Dan ini sering terjadi. Artinya ketika niat buruk itu kemudian yang diniati, ini Allah berikan perlindungan, maka yang berniat buruk mendapatkan balasannya. Bahasanya kuah, bukan kuali ya, bukan kuaci, tapi
kualat. Maka kita harus jaga niat kita. Kalau bahasa agamanya husnuzon, kalau bahasa psikologinya positive thinking. Nah, kenapa positive thinking? Ini nanti berharap dari diskusikan dengan Rasul Nabi Muhammad SAW menyebutkan. Jadi hadis Nabi itu perkataan Nabi. Kalau diskusi perkataan Allah, hanya saja tidak disebutkan oleh namanya diskusi. Allah menyebutkan, Ana inda zonni abadi bi. Aku mengikuti persangkaan hambaku terhadapku. Maka bersangka baiklah selalu kepada Allah, dan juga kepada hal-hal yang lainnya yang positif. Jika kita bersangka baik, maka kebaikan akan bergema, akan kemudian bersikong, bersenandung, dan kebaikan akan betul-betul mencapai diri kita atau orang-orang sekitar kita. Positive thinking itu bagus. Maka selalu husnuzon kepada apapun. Tetap, apa itu husnuzon Pak Ustaz? 75% bersangka baik, 25% untuk waspada, bisa jadi ada keburukan. Jangan yakin total, tapi husnuzon. Zon itu 25%-nya ragu, 70%-nya yakin. Kalau syak itu artinya yakin 20%, tidak yakin 20%. Kalau waham, tidak yakinnya 70%, jadinya cuma 20%. Maka husnuzon artinya berbaik sangka pada hari-hari, pada diri, pada mimpi, pada masa depan. Saya sehat, Pak Ustaz, sehat. Tapi kalau sudah bilang jangan main hujan, sebentar kau sakit, kira-kira sakit apa dia? Sakit. Memang sudah bilang mandi hujan saja itu rahmat, sehat. Nah, itu insya Allah sehat, kuat dan rahmat. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalimat itu bisa dikatakan paling mujarab, paling keramat. Bunda pernah dengar kisah Malin Kundang apa tidak? Malin Kundang itu ibu yang memarahi anaknya menjadi batu. Karena juga ada ibu begitu. Anaknya kan kalau masih kecil-kecil, balita itu kan aktif sekali. Aktif bergerak sana sini, baru didapatkan dibongkar lagi. Wah, sama anaknya. Coba sehari saja kau diam, tidak usah bergerak-gerak. Diam, nggak bisa kan? Besoknya diam, nggak bergerak. Sakit, diinfus diopname. Akhirnya dia ingat, aduh kemarin saya ngomong, marah. Saya anak saya diam tidak kemana-mana. Betul-betul sekarang dia diam karena diinfus tidak kemana-mana. Jadi begitulah. Kalimat-kalimat yang dia negatif akan juga berakibat. Kalimat yang positif akan juga berakibat baik. Itu yang terjadi pada yang namanya Imam Masjidil Haram, Imam Masjidis. Masjidis ini mamanya juga bisa dikatakan sibuk. Masjidis itu masa kecilnya hiperaktif. Dan satu masa yang di sini dari luar masuk bawa-bawa pasir, mama ada hidangan tahambur di depan di ruang tamu, siapkan berterima tamu. Mama saya tabur pasir saya tabur garam ini. Dia bilang garam padahal pasir. Mamanya marah. Wahai anakku, terus Masjidil Haram. Jadi mau di sana. Padahal ini hidangan sudah tabur pasir. Tapi marahnya positif. Alhamdulillah kerja. Padahal Allah Taala kemudian si anak menjadi imam besar Masjidil Haram, Imam Masjidis, imam paling lama dan paling melegenda di Masjidil Haram. Itu hadis yang pertama tentang Nabi SAW menyampaikan baik kita pegangan bahwa apapun amal kita anak manusia maka beramallah, berniatlah yang baik tentang kebaikan dan segala tergantung pada niatnya. Amalan minum air ini hadis Nabi juga, kemudian Syekh Mutawalli Sa'rawi juga meriwayatkan dan dari pegangan kita. Apa itu? Kita minum air ada caranya dan ada nanti makna di baliknya. Ketika akan minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selesai Alhamdulillah. Bilang sampai 3 kali. Diminum Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Alhamdulillahirabbil alamin. Minum sekali lagi 3 kali. Baca bismillah di awalnya, baru alhamdulillah di akhirnya 3 kali. Jadi memang aturan minum itu bukan belum selesai, tapi minum satu teguk Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, minum baru selesai alhamdulillah 3 teguk. Apa makna ini? Nabi menyampaikan selama air yang kita minum dalam tubuh kita, maka niat kita untuk maksiat berbuat dosa itu dihilangkan.
oleh Allah. Kenapa? Yang kita minum dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi usahakan amalkan ke depan dulu. Minum satu teguk Bismillahirrahmanirrahim, selesai Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teguk yang kedua Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teguk yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka insyaAllah Syekh Mutawalli Sa'rawi juga mengamalkan mengajarkan ini. Siapa Syekh Mutawalli Sa'rawi? Itu kiai besar yang melegenda di Mesir. Nah, termasuk salah satu guru besarnya Ustaz Abu Sumur dan juga guru besarnya Al-Azhar Kairo. Baik, masuk pada hadis yang kedua dari hadis Arba'in. An Umar radhiyallahu anhu ayat qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi zata yaumin idza tala'a alaina rajulun syadidul bayadi siyabi syadidus surati syahri la yura alaihi asru safari wa la ya'rifu minna ahadan hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rubatayhi wa da'a kaffahi la kafala fahi wa akhidhi fa ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Jadi Umar bin Khattab ini teman sahabat Nabi, sahabat karimnya khulafa yang kedua, yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Dia bercerita, suatu masa kami ngobrol-ngobrol dulu di sekitar Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba ada seseorang datang, laki-laki yang dia putih sekali pakaiannya, tetapi sangat hitam rambutnya, dan tidak satupun di antara kami yang kenal dengannya. Terus dia ini kelihatannya bukan orang dari perbegian jauh. Kalau orang baru datang dari perbegian jauh kan kelihatan dalam negeri. Ini tidak ada capeknya kelihatannya. Dan kami tidak kenal satupun orang ini. Kemudian orang tadi duduk di dekat Nabi SAW. Kemudian beliau punya kaki, punya lutut ditempelkan ke lutut Nabi, jadi dekat sampai lutut dengan lutut baku bertemu. Kemudian menaruh dua tangannya di paha Nabi. Nah, terus bertanya, ya Muhammad, sampaikan kepada aku tentang Islam. Jadi datang langsung bertanya. Para sahabat tidak kenal ini orang siapa, rambutnya hitam sekali, bajunya putih sekali, tapi kok macam bukan dari perjalanan jauh, tapi kita tidak kenal siapa dia. Datang kepada Nabi, baku sandar kaki, kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Sampaikan kepada aku tentang Islam. Maka Rasulullah bersabda, al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Engkau mendirikan sholat, tu'ti zakat, engkau bayarkan zakat, watasum Ramadan, engkau puasa Ramadan, watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini namanya rukun Islam. Jadi rukun Islam itu keluarnya ketika Nabi tanya oleh seorang asing. Maka Nabi mengatakan engkau bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau dirikan sholat. Yang ketiga, engkau bayarkan zakat. Yang keempat, engkau puasa Ramadan. Yang kelima, engkau berhaji ke Baitullah kalau engkau mampu. Sesudah begitu, yang bertanya mengatakan sadaqta, engkau benar. Pak Haji benar. Kami heran. Ini orang kok dia tanya, baru dia bilang engkau benar. Macam dia bikin kayak tanya jawab sudah cermat. Kami heran kepadanya, dia bertanya dan dia membenarkannya. Kemudian bertanya lagi orang tadi, akhirnya anil iman. Kabarkan kepada aku ya Muhammad tentang iman. Maka dia menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi wa sadaqta. Iman adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasul. Mengatakan kalau begitu berikan padaku tanda-tandanya, kata orang tadi, bahwa nanti terjadi kiamat itu ketika seseorang budak akan melahirkan tuannya. Kemudian engkau akan melihat orang-orang yang dia dulu, yang sekarang ini kau lihat mereka telanjang kaki, tidak punya sendal, dan mereka itu membangun bangunan yang tinggi. Kemudian dia hilang. Yang bertanya tadi
agak bergeser sedikit, langsung ping, hilang dan kelihatan. Maka Nabi bertanya, ya Umar, tahukah engkau siapa dia? Siapa bertanya tadi? Ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Dia mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang itu adalah Jibril, datang kepadamu mengajar kamu tentang agamamu. Jadi para sahabat tidak kenal, dia tanya jawab tentang rukun iman, rukun Islam, kemudian ihsan. Baru punya beritahu dia adalah Jibril mengajari kepadamu tentang agamamu. Jadi sahabat-sahabat, kalau sholat subuh berjamaah, duduk di tempat dudukmu, tunggu matahari terbit, kemudian sholat sunnah 2 rakaat namanya sholat isyraq. Dalam hadis Tirmidzi mengatakan, Nabi menyebutkan, siapa yang sholat subuh jamaah di masjid atau di rumahnya berjamaah, kemudian menunggu sampai terbit matahari, kalau ada namanya jatuh imsaki atau akan terbit matahari jam 5.55 matahari terbit, tambah 10 menit, jam 6.5 menit, sholat 2 rakaat isyraq, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Dia mengatakan sampai 3 kali. Jadi sebetulnya beragama itu mudah, dan beragama itu kita butuhkan, beragama itu kita pentingkan. Dan Umar bin Khattab menjadi saksi tentang yang sekarang jadi hafalan kita, rukun iman dan rukun Islam. Kalau ihsan itu maknanya adalah kita beribadah itu yakini kita melihat Allah. Tapi jangan bayangkan, oh Tuhan itu dia harus dibayangkan. Terus bagaimana berikutnya, kalau belum bisa meyakini engkau melihat Allah, maka yakinlah Allah Maha melihatmu. Kalau belum bisa merasakan, paling enggak menghayati begitu rupa, maka insya Allah mendapatkan ketentraman tadi. Sama waktu kita puasa Ramadan itu kan kita niatkan lillahi ta'ala. Jadi seharian kita itu kira-kira Mas Amdan di kamar mandi waktu Ramadan berani nggak minum 1 gayung air kalau waktu haus berat ini? Kenapa? Kan lagi puasa dan malu, Allah maha melihat. Misalnya Mas Agus bisa nggak bulan Ramadan diam-diam di WC merokok? Kan ada yang tahu dong. Jangan, kadang-kadang yang bagi laki-laki sebetulnya yang paling menyiksa itu tidak makan dan atau tidak merokok. Bagi perokok itu yang paling parah itu adalah tidak merokok. Kalau makan minum tak apa-apa, yang penting merokok. Kalau misalnya tidak merokok, makan pinang itu paling ribet lagi. Tapi kalau bulan puasa ya sudah bisa. Oh tidak mau. Tapi karena ini karena Allah untuk Allah, maka kemudian maksudnya itu disebutkan. Makanya siapa puasa Ramadan, Allah menyebutkan aku yang akan balas baginya langsung. Itu yang banyak puasa. As-sawmuli wa ana jazidi. Puasa itu adalah bagiku dan aku akan membalasnya langsung. Maka sahabat-sahabat rekan-rekan rahimahullah, jadi hidup kita ini kurang lebih ya sederhana saja. Hidup ini lahir, diazankan, kemudian sholat, nanti kemudian meninggal dunia, disolatkan. Itu saja. Hidup ini hanya antara lahir, diazankan, dikomatkan, kemudian kita sepanjang hidup juga sholat, sampai kita menjelang meninggal dunia, dimakamkan, disolatkan. Tadi makan ya sekedar makan hanya memenuhi ini, tempat tinggal ya secukupnya, maka sudah menjamin rezeki kita yang begitu luar biasa. Kalau Nabi mengatakan cukuplah seseorang kebahagiaan luar biasa, padahal itu dia punya makan untuk dimakan, tempat tinggal untuk berteduh, dan juga keamanan, maka dia sudah paling kaya sedunia. Dan kita sudah merasakannya tuh, aman, ada yang dimakan, kemudian ada tempat tinggal, bidaulah kulihal. Maka itulah kebahagiaan kita beragama, beriman dan berislam. Kita masuk satu hadis lagi ya. Hadis yang ketiga ini masih terkait pilar-pilar Islam. Nah, yang tadi kurang lebih masih sama dengan yang hadis yang kedua. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu berkata, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibina, dibangun atas 5 macam perkara.
Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersyahadat bahwa Islam itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa iqamas sholat. Kau laksanakan sholat. Wa ita zakat. Kau bayarkan zakat. Wa hajjal baita. Wa shauma ramadan. Kau berhaji ke Baitullah atau berpuasa bulan Ramadan. Ini saja intinya bahwa hidup kita, yaitu Islam, beriman, tunaikan, selesai. Makan halal, kemudian jauhi yang haram, nikahi wanita agar halal bagimu. Jadi hidup insya Allah dimudahkan. Allah berikan agama sebagai dari hewan, Allah berikan kita akal pikiran dan juga ibadah untuk ketenangan batin. Allah bisa memberikan pada kita wawancara. Baik, terima kasih. Berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya, silakan. Boleh dua tema. Baik Pak Ustaz, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini sharing saja Pak Ustaz, yang namanya kita manusia itu yang pertama tak lepas dari prasangka buruk ya. Ya, sekalipun kita berpikir untuk ya niat baik, tapi terkadang di satu sisi itu kita itu bagaimana ya Pak Ustaz, istilahnya negatif thinkingnya itu ada gitu. Jadi mungkin ya contoh saja suatu masalah nanti yang akan terjadi, tapi kita sudah dia nanti kayak gini. Seperti itu sih Pak Ustaz, itu ya kayaknya susah gitu loh. Yang mungkin dalam diri saya untuk istilahnya ikhlas Pak Ustaz. Harusnya kita belajar ikhlas itu sepertinya lebih enak begitu. Tapi itu kayaknya masih susah sekali begitu Pak Ustaz. Itu kuncinya seperti apa Pak Ustaz? Baik. Ibu siapa namanya? Ibu Rina Pak Ustaz. Ibu Rina. Jadi manusia itu ibu yang menghalanginya menuju ridho Allah ada 4. Menghalangi manusia itu ridho Allah ada 4 macam perkara, 4 hal. Hanya kemudian nanti itu dalamnya kita akan, kalau dalam bahasa agamanya, bahasa ketika pergulatan kita menuju ridho Allah, menuju hamba Allah yang ikhlas itu menghadapi 4 perkara. Yang pertama adalah nafsu, yang kedua makhluk, yang ketiga dunia, yang keempatnya setan. Setan itu bisa dikatakan sesuatu yang melekat pada diri kita. Melekatnya bagaimana? Setiap manusia terlahir itu ada setan yang menyertainya. Lahirlah kita atas dunia, maka nanti ada setan juga yang lain bersama dengan kita, diwakilkan perwakilan iblis dalam tujuan lain. Dan itu kadang-kadang kita rasakan di dalam hati kita bisikan-bisikan negatif, dan juga bisikan-bisikan positif. Bisikan positif dari malaikat, bisikan negatif dari setan. Kalau Tuhan mengatakan alam hadailaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat apa itu? Ya. Yasin. Bukankah sudah kusampaikan kepada wahai anak Adam, la ta'budu syaitan, jangan engkau ikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Memasnah setan ini selalu akan menyertai kita kapanpun. Dari kita lahir, makanya bayi lahir diazankan, dikomatkan, karena ketika azan berkumandang, komat dikumandangkan, itu setan lari terbirit-birit. Bahkan sebutnya namanya uratun pusatun, terbirit sampai terkentut. Saking takutnya ketika azan berkumandang. Ini perhatikan. Biasanya kadang-kadang subuh-subuh azan berkumandang, anjing menggonggong. Kok bisa? Itu anjing melihat makhluk yang berlarian tadi, kok takutan. Azan berkumandang, anjing menggonggong. Anjing lihat, itu makhluk pada lari, ketakutan sekali. Nah, begitulah. Maka kita pun kalau kita berzikir, setan jauh dari diri kita. Begitu kita mau berzikir, setan mendekat, membisik-bisikkan pada diri manusia apa-apa yang dia kadang-kadang merugikan dirinya sendiri. Dan bisik-bisikan itu nanti dalam bahasa apa namanya, allazi waswisu fi sudurin nas minal
jinnati wan nas. Dari bisik-bisik yang ada was-was pada diri manusia, dari jin itu sebangsa setan, sebangsa jin, wan nas juga dari bangsa manusia. Nah, bisikan itu kemudian mau tidak mau tidak bisa kita lepaskan dari kita selama kita masih hidup. Bisikan jin dan bisikan setan yang bisikan manusia. Maka namanya husnuzon. Zon itu adalah tidak 100% yakin, hanya yakin 75%. Maka masih normal wajar yang disampaikan tadi. Ada keraguan. Suzon 25%, husnuzon 75%. Nah, karena kadang kita butuh yang namanya butuh yang namanya agunan kalau bank kredit. Boleh nggak kasih pinjaman tanpa agunan? Kenapa? Pinjaman ini 7% positif, tapi agunan sebagai pegangannya. Nah, jadi ibu, setan gangguan yang pertama dari manusia untuk mencapai ridho Tuhannya. Selalu ada bisikan-bisikan pada manusia. Bahkan kalau kita mau sholat itu setan datang menggoda. Godaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk misal pas mau sholat kita kehilangan kunci atau HP. Tapi lagi sholat Allahu Akbar, itu tiba-tiba datang itu. Udah baca Al-Fatihah tapi dalam hati masih mencari. Tadi itu kunci HP di mana tinggalnya? Walat nolin amin. Nanti baca kulhu. Kemudian tempat yang kedua, kunci itu ditinggal di jok motor. Tadi waktu saya ke pasar sama HP juga. Pernah begitu Bu? Pernah Pak Ustaz. Itu yang datang bisik-bisik itu. Padahal kita lagi di hadapan Allah itu. Pak Ustaz kadang sampai lupa rakaat Pak Ustaz. Iya. Maksudnya sudah berapa rakaat? Ini tadi sudah berapa rakaat ya? Kayak gitu loh Pak Ustaz. Itulah caranya setan menggoda manusia supaya sholatnya tidak khusyuk. Artinya sholat tidak ikhlas. Kenapa? Karena setan itu tidak terima manusia sholat khusyuk. Maka digoda, diganggu dengan ingatan. Ingat saya lupa rakaatnya, lupa baca segala macamnya. Itu caranya setan. Ingat ini itu cara setan. Supaya jadi kita mau ikhlas, mau khusyuk, mau lurus itu setan akan memberikan gangguan dengan beragam variannya dan juga aneka bisikan dan godaannya. Nah, kemudian dunia juga menggoda kita, mengganggu kita. Artian ini mau fokus untuk ini, tapi nanti ada yang lain pertimbangannya. Ada lagi nafsu dalam arti kepentingan ego diri sendiri, itu juga pasti ada. Hanya kemudian bagusnya supaya kita tetap di dalam yang lurus adalah kita ini wong kang soleh, kumpul sama orang-orang yang sama-sama lurus, yang sama-sama baik, yang sama-sama dalam tanda kutip lingkungan yang positif, bukan lingkungan yang buruk, tapi lingkungan yang baik, bukan lingkungan yang busuk, tapi lingkungan yang harum. Nah, jadi begitu Ibu Rina, memang dalam hidup kita ini tidak bisa dilepaskan. Namanya dunia ini seluruh gangguan godaan pasti ada. Di mana tidak ada itu kalau sudah di surga. Dan hidup adalah perjuangan. Kalau bahasa Al-Qur'annya laqad khalaqnal insana fi kabad ayat 1 Allah ya ada yaqulu lakum malubada yang manusia diciptakan pada susah, berat, ribet dengan segala macam urusannya. Yaqulu lakum malubada mengatakan lalu bagaimana pokoknya kita bisa dikatakan dalam keadaan susah dan berat. Ada saja masalah-masalahnya. Sama yang kayak sekarang lagi viral ini, mama bapak kerja di Yogyakarta, anak dititip. Yang malah apa yang terjadi? Daycare, Aresa. Kayaknya kita rasa aman, toto anak di sana itu diikat, dibikin kayak barang bukan orang, disiksa, masya Allah, dan kasih baju. Begitulah di kemana kasihan sekali. Untung Mira aman dan damai. Jadi semua kan ada masalahnya. Kullu ya dari wala syafda. Semua sesuatu ada masalahnya dimanapun dan kapanpun. Karena masih hidup di dunia. Jadi memang yang namanya husnuzon itu idealnya, tapi juga terus ada namanya sisi suuzon. Apa itu untuk kewaspadaan. Waspada daripada gangguan setannya. Terkutuk alamak ada punya banyak ada tahu setan kemudian waspada daripada ya kehilangan
Di masa Nabi ada itu sahabat datang, ya Rasulullah saya tawakal. Baru bagaimana? Unta ada di luar, udah ikat belum? Belum. Ikat dulu baru kemudian tawakal. Begitu juga jaga dulu barang supaya aman. Jangan langsung tawakal kepada Allah, pada Tuhan. Tidak diamankan barang dari kunci taruh sembarang, maka nanti bisa hilang. Kenapa? Akan ada kejahatan bukan karena peluang, tapi ada kesempatan dan juga ada perbuatan-perbuatan yang dikatakan orang-orang yang tadinya tidak niat, tapi kalau lihat kesempatan mudah mainkan begitu. Maka ikat dulu untamu baru kemudian kau bertawakal. Begitu pun kita kunci rumah baru kemudian tawakal. Nah, alhamdulillah juga ada bacaan-bacaan doa-doanya. Misalnya kalau kita berangkat dari rumah supaya aman daripada kebakaran kecil, maka dibaca a'udzu bikalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada Allah yang maha tinggi dari kalimat sempurna daripada segala yang ciptaannya. Itu pernah terjadi. Seorang laki-laki dia mau jalan ke masjid, tiba-tiba yang nyusul, pak pulang. Rumah bapak kebakaran. Nah, tidak. Berikutnya lagi udah selesai, pak pulang rumah kebakaran. Tidak akan kebakaran. Begitu pulang ke rumah, kiri kanan terbakar, rumahnya tidak terbakar. Kenapa bapak yakin saya tidak terbakar? Sebelum saya berangkat saya sudah baca kalimat a'udzu bikalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada Allah yang maha dan juga sempurna daripada segala ciptaannya. Kan termasuk api kan makhluk ciptaan Allah ya. Aman. A'udzu bikalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Belum berangkat perjalanan, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bacaan pasti kita hafal ya. Baca dari TK. Maka janji Nabi ukita hudita. Kalau bacanya sebelum berangkat, engkau akan dijaga, akan dipelihara, dicukupi keperluanmu. Dengan kalimat Mudita ukita dia membaca Bismillah Allah la haula wala quwwata illa billah sebelum berangkat. Nah, yang baca itu kalau subuh kita ikhtiarkan membaca Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini yang baca itu bacaan anak TK. Tapi itu kalau tiap subuh kita bacakan, maka nanti hidup kita mudah. Dalam hidup ini dimudahkan oleh Allah. Bahkan kalau di akhirat kita oleh Nabi akan dituntun menuju surga. Tidak perlu dihisab, tidak perlu di Siratal Mustaqim lagi, tidak perlu melewati jalan-jalan tertentu. Kok bisa? Ayat kalimat sakit tadi. Raditu billahi rabba ya Allah. Setiap subuh aku ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil Islam sebagai agamaku, Muhammad Nabi Rasul, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Tiap subuh kita pakai ke dalam hati. Maka insya Allah kalau urusan akhirat kita dimudahkan, ini juga dimudahkan. Karena ibarat kata kita di bandara, kalau kita sendiri kan pasti periksa imigrasi, periksa ini segala macam. Tapi datang Prabowo yang tangan kita, masih periksa nggak? Jadi Prabowo langsung gandeng kita, wah. Tak perlu lagi presiden, kenapa? Ini langsung presiden yang bawa dia. Segala sesuatunya aman, beres, tidak ada masalah. Jadi begitu kurang lebih Bu ya. Tetap ada terbuka memang celah untuk yang namanya suuzon, tapi maksimalkan husnuzon. Yang hidup kita ini diganggu tantangannya 4 perkara tadi: setan, nafsu, dunia, dan juga makhluk. Makhluk itu dalam bentuk apa? Bisa jadi adalah merupakan ya tetangga, mungkin suami, mungkin ipar, mungkin piaraan dan sebagainya. Dan semua itu dalam tanda petik kita berikan bagian porsi masing-masingnya. Sebab kalau tidak diberikan maka nanti bisa berakibat kita mendapatkan akibatnya. Oh, ganjaran balasannya. Contoh begini. Makhluk. Ada itu masyhur kisah seorang perempuan. Dia perempuan terbaik dalam Bani Israel. Bisa dikatakan pelacur lah. Tahu-tahu di padang dan tandus dia haus berat karena mau kering. Ada sumur, dia turun dia minum. Dia ada gubuk lagi haus berat.
kasihan ini, dia merasakan haus yang sesuatu tadi hausnya itu. Kalau dia ibarat kasihan, dia turun lagi ke sumur, dia istri punya sepatu, dikasih minum di luku. Tahu bu ya? Hanya gara-gara kemudian Allah berikan rahmat, ini perempuan masuk surga hanya gara-gara itu tadi. Pemberi minum anjing yang telah besar karena kasih sayang. Sisi lain ada seorang perempuan di ahli ibadah, tetapi dia punya kucing dikurung sampai mati, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Gara-gara ini masuk dalam neraka hanya karena piara kucing tidak diurus, tidak diberi makan juga, atau mungkin dilepaskan supaya cari makan dan cari minum sendiri. Artinya salis kepada makhluk juga termasuk salah satu yang tidak baik. Bahkan ada itu kisahnya, seorang nabi kan mulia. Berapa jumlah nabi ya? Ya, jumlah nabi itu yang masyhur 25 orang. Sebetulnya itu yang paling benar adalah jumlah nabi itu 124.000. Kalau rasul 313 atau 311. Tapi yang sering masyhur kita hafal 25. Ada itu nabi yang hampir nama itu dari para nabi hanya gara-gara sederhana. Apa itu? Dia digigit sama semut. Ih, semut ini saya langsung, pengikut umat, bakar ini sarang sosial, bakar dia, saya digigit sama semut ini. Maka turun Gusti Allah punya wahyu. Hanya karena kalau digigit satu ekor semut, maka satu sarsul akan kau bakar. Mana kasih sayangmu? Apakah mau dihapus daripada catatan sebagai Nabi Allah? Wih, makanya ini tadi diancam begitu rupa. Ingin dicatat, dihapus dari catatan sebagai Nabi Allah. Hanya gara-gara kita tidak punya kasih sayang, seekor semut menggigit, kemudian akan membakar satu koloni semut. Dan ingat, makhluk-makhluk dari manusia juga umatul mislukum, umat seperti semisalmu. Jadi burung-burung juga umat-umat Allah, semut juga umat Allah, termasuk juga ulat itu umat-umat yang Allah ciptakan. Satu masa itu Nabi Daud dalam sejarah ini dia macam heran, ini ngapain Tuhan menciptakan ulat bulu begini merah? Enggak ada gunanya juga, bikin gatal doang gitu kan. Dia macam perhatikan, karena kan kita bilang itu ulat merah, buat apa Tuhan ciptakan? Enggak ada gunanya. Tiba-tiba kalau ini ulat bisa ngomong, ya Nabi Allah, saya itu kalau siang hari berzikir subhanallah walhamdulillah, dan kalau malam juga berzikir sekian puluh ribu. Kalau malam juga saya berzikir la haula wala quwwata illa billah. Rupanya makhluk ini juga ulat ini beribadah kepada Allah dengan zikir dan segala macam. Begitupun burung-burung dan sebagainya. Masya Allah. Jadi begitu ya. Nah, ada memang gangguan kita di dalam menghadap seideal-idealnya insan beragama. Nah, dari pas sholat ada yang ingat tapi kalau lupa rakaat itu bisa setan. Nah, maka kemudian kalau konsep sederhananya itu Nabi wanti-wanti, azan berkumandang, sudah qomat maka dihidangkan, duluan makan itu duluan sholat dulu. Iya, Nabi berikan ini jalannya kalau sudah dihidangkan makanan, kemudian sholat dikumandangkan, maka dulukan makan. Konsentrasi. Iya, itu Nabi punya arahan begitu. Sudah dihidangkan makanan, ini sudah qomat, makan dulu kah? Sholat dulu, makan dulu. Kenapa? Supaya fokus nanti sholatnya. Bukan sholat pikir makanan, bukan makan pikir sholat. Sudah makan selesai, sudah kemudian sholat. Jadi begitu. Jadi beragama itu ya sebetulnya makan itu kan dulu, makan dulu, baru kemudian sholat. Allah Allah bisa. Monggo Mas. Iya. Silakan Ustaz. Ustaz, Monggo. ini sekali saja mungkin itu nasihat juga sebenarnya. Kita sebagai anak harus bersikap seperti mana kepada seorang ibu yang selalu mendoakan yang jelek-jelek kepada kita ketika hendaknya kita tidak ikuti. Itu saja seperti Baik. Maka jawabannya itu Mas,
ayat 14 per 15 terkait orang tua dan anak. Ya. Surah Luqman ayat 14 dan ayat 15. Ada judulnya. Oh, dibacakan. Artinya menegaskan perintah kepada kepada manusia untuk berbuat baik pada orang tua, khususnya itu yang karena kebaikan dan juga penyakit tidak ada pemahaman. Ayat ke-15-nya. Kadang bahasa kita nanti puasa dia. Beliau puasa. Cara jadi puasa puasa. Alhamdulillah. 15 kata keluarnya masa mempersekutukan dengan ada sesuatu yang tidak ada Jadi begitu mas. Selaku anak, kalau kita oleh orang tua kita berikan hal yang kita anggap itu negatif, apa pilihannya? Bersabar. Waswainal insana biwalidayhi, kami berikan manusia wasiat. Jadi manusia siapapun dia terkait orang tuanya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya sudah hamil mengandungnya dalam keadaan susah dan sulit. Wa fisaluhu fi amaini, baru punya nanti di sapi kalau sudah 2 tahun. Anis kedua walidaika, bersyukurlah kepada Allah dan juga berbakti kepada orang tua. Ilayal masir, nanti akan kembali kepada Allah. Terus wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi kalau keduanya orang tua kita menyuruh, mengajak, mengarahkan pada sesuatu yang sifatnya menserikatkan, mensekutukan Allah, maka apa pilihan kita? Fala tuti'huma, jangan engkau patuhi keduanya. Kalau menyuruh yang sifatnya kesyirikan, wasaiba fid dunya ma'rufah, tetaplah bersahabat dengan keduanya dalam hal dunia ma'rufah, penuh kebaikan dan kebajikan dan kebijakan. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan carilah jalan untuk kembali kepada Allah. Ilayya majikum, akan kembali kepada Allah. Panabikum bakutum ta'malun, akan diberikan kabar tentang segala amalmu. Jadi pilihannya mas, orang tua itu terapkan sebelum aku seorang tua tadi syaratnya adalah bersabar. Bersabar. Bahkan ada seorang namanya Uwais Al-Qarni, itu Allah kabulkan doanya karena bakti kepada ibunya. Bakti kepada ibunya. Lalu barangkali bisa dikatakan ibunya ini ya, beliau sampai melatih diri untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Masjidil Haram sekitar 1000 km, digendong untuk bakti kepada ibunya dan mendapatkan salam dari Nabi SAW. Sampaikan salam kepada Rasulullah dan wahai Umar, nanti mintakan doa kepada dia untuk minta didoakan. Apa kelebihan Rasulullah ini? Hanya berbakti mengabdi pada ibunya. Bahkan ada itu pernah Musa alaihissalam, dia minta, ditanya, siapa tetanggaku di surga, pergilah engkau ke sana. Kau dapati seorang penjual daging. Dia lihat, penjual daging saja, ibaratnya kata pasar kita ini, dia penjual ikan di pasar. Masa saya punya teman di surga, tetangga saya ini, kok bisa?
Nama kita mungkin mama bukan berarti itu profesi yang hina ya. Tapi kalau menjual ikan di pasar kita anggap biasa, tidak terlalu bentengan. Mungkin banyak kalau polis, tentara atau tahu-tahu kemudian dia ikut tidak ini orang ke rumahnya, dia dapati ini penjual daging yang potong-potong daging ini. Kemudian dia masak daging sampai harus lembut. Kemudian tiba-tiba diturunkan macam sangkar dari atas, dikeluar rupanya ibunya yang sudah mengecil. Kan orang tua kalau udah makin tua makin besar, makin susu. Kemudian diberikan disuapi makanan begitu rupa. Adik betul dilakukan sebagaimana bayi disuapi. Kenapa ditaruh di dalam sangkar supaya jangan diganggu oleh hewan-hewan supaya aman. Dikasih makan, disuapi begitu telaten. Apa doa si ibu? Ya Allah ya Tuhanku, jadikan anakku ini bertetangga dengan Nabi Musa kelak di surga. Allah kabulkan doanya. Dan latar belakang bakso atau bakso ya. Bakso itu latar belakang pencipta itu dulu di Cina. Ada seorang ibu yang suka sekali makan daging. Tapi lama-lama sudah makin tua kan habis gigi, tidak bisa lagi makan daging. Makanannya bagaimana siasatnya ini? Daging kemudian digiling sampai halus lembut, baru campur dengan tepung, bikin bakso, kasih makan ibunya. Kira-kira kalau udah bakso dikunyah mudah toh, dan sudah lembut. Jadi asal masalah bakso tercipta itu begitu. Bakti seorang anak kepada ibu. Jadi mas, misalnya bahasa ibu itu seperti apa lainnya. Kalau jadi anak yang soleh, doakan mereka, baik kepada mereka. Karena sempat juga itu Nabi itu ada mertuanya yang bisa dikatakan ya tidak baik. Mertua perempuan tahu-tahu datang berkunjung, istrinya mengatakan tidak boleh musik, tidak boleh, tidak boleh. Kenapa? Itu tempat duduk Nabi. Akhirnya dapat kabar berita, ya Rasulullah bagaimana ini? Dia kan bukan Islam, tapi kan dia ibu berbuat baiklah kepadanya, kata Nabi pada istrinya. Kita berbakti pada orang tua. Waswai wong dunia makhluk berbakti pada orang tua. Walaupun barangkali kalau orang tua ini kita anggap yang beragam halnya dan tahan menghadapinya. Dia terkait orang tua itu pernah berapa kali Pak? Ada itu seorang laki-laki menghadap Nabi dan si laki-laki ini mengadukan orang tuanya. Dia bukan gini ya Rasulullah bapak saya gini. Oh, kemudian Nabi tanya bapaknya, katakanlah kepada aku apa yang ada di hati, bukan apa yang akan kau katakan dari alasan logikamu. Maka bapaknya mengatakan, ya Rasulullah, waktu dia kecil aku punya harapan dia jangan sampai sakit, dia jangan sampai kekurangan, aku berjuang untuk anak saya. Kan begitu bila orang tua tuh, tidak mau anaknya sakit, tidak mau anaknya kurang segala macam. Bahkan kalau dia dalam keadaan susah, aku mau susahnya dia pindah kepada aku saja. Saking sayang kepada anak. Tapi seluruh begitu dia sudah dewasa, sudah besar, mapan, malah saya bisa dikatakan nggak dianggap sama dia, nggak dianggap. Saya diabaikan, saya macam kayak diusir sebagainya. Begitu ya Rasulullah. Oh, akhirnya bagaimana si anak ini ya Rasulullah, apa solusinya? Maka Nabi jawab, anta wa malika li akhi di abika. Engkau dan hartamu adalah milik orang tua. Mereka tanggung begitu. Kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Bahasa sederhananya, kadang seorang ibu itu bisa merawat 10 anak. Tapi coba kalau seorang ibu tua, anaknya 10, ada nggak yang merawatnya? Kadang-kadang ogah-ogahan, sehingga si anak ini ditaruh di panti jompo panti asuhan. Seorang ibu bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Kenapa? Yang masing-masing sibuk dengan urusannya dan lagi berbakti pada anak. Tapi nanti beda negara, beda ini lagi. Bisa di Arabia ada 2 orang anak masuk ke pengadilan hanya gara-gara berkasus. Si anak yang bungsu tinggal di kampung, si anak yang sulung tinggal di kota. Mereka rebutan ibu untuk dirawat. Aku mau merawat ibuku, kata anak bungsu. Kenapa? Aku yang ngurus dia. Tapi kan di kampung susah, Pak Hakim susah untuk kesehatan segala macam, kata anak yang sulung begitu.
Dia mereka rebutan untuk merawat ibunya. Kenapa? Merawat ibu itu bisa dikatakan pintu surga paling tengah orang tua. Hanya hakim memberikan solusi jalan keluar. Wahai ibunda, di antara dua anakmu ini yang mana yang kau pilih untuk merawatmu? Ibunya berjawab yang bijaksana. Wahai Pak Hakim, anakku ini adalah ibarat dua biji mataku. Tiap-tiap kita kalau sudah pilih, mau biji mata kan biji mata yang mau disumbang ke orang. Dua-duanya tentu sangat-sangat ya Rasulullah. Wahai Pak Hakim, dua anakku adalah ibarat biji mataku yang dua ini. Dua-duanya aku sayangi. Jadi mas, mau tidak mau bersabarlah untuk menerima orang tua punya ini. Karena memang kadang-kadang kalau zaman dahulu mungkin banyak orang terus bersiap untuk jadi orang tua. Zaman sekarang banyak sekali kemudian orang tua itu yang maaf durhaka sama anaknya. Kenapa demikian? Umar bin Khattab mengatakan ini si anak rupa-rupanya dia diadukan orang tuanya kepada Umar bin Khattab al-Mu'min. Ya Amirul Mukminin, ini anak saya ini durhaka kepada ini tidak nurut. Pokoknya dia mengeluh. Terus si anak juga bertanya, ya Amirul Mukminin, apa sih hak anak terhadap orang tua atau anak? Maka dijawab Amirul Mukminin, haknya anak itu adalah engkau memberikan kepadanya ibu yang baik. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, beri makanan yang halal untuk diberikan yang baik. Terus, sedangkan aku, ibuku tidak baik. Rupanya bapak itu pilih istri mungkin sembarangan. Mungkin dapat kalau bahasa kitanya di sana, di apa tuh? Yang di mana tuh di sana? Tidur nih. Dia dapat di sana. Oh, kemudian saya diberi nama yang buruk. Ini namanya nama yang tidak positif. Terus apa lagi? Aku juga jadi dengan baik. Oh, wahai orang, wahai bapak, engkau ini sudah durhaka kepada kurang kepadamu. Kenapa? Kau persiapkan dia untuk masa depan yang buruk. Semacam itu. Masya Allah. Silakan mungkin ada respon. Ya, itu yang bagus. Memang ada konspirasi dari Robert Keller dan sebagainya supaya manusia itu tukang makan. Disebut kalau itu makan tidak selesai. Karena sebetulnya di masa Nabi itu pernah didatangkan dokter tabib dari negeri yang jauh. Tapi di Madinah ini kok macam ada orang sakit. Rasanya apa sih? Rasanya adalah kami itu makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Maka prinsipnya sebetulnya kita itu sehari biar tidak terlalu makan berapa kali? Pak D, 3 kali. Ada juga orang suka makan sekali. Biasa kalau yang perokok itu pagi makan apa tidak? Tidak. Cuman kopi dengan rokok. Dia makan siang hari tau. Apakah sehat? Ini masing-masing orang berbeda. Dan saya memang seolah-olah dibuat oleh Rockefeller CS ini manusia harus makan sehari 3 kali. Sebetulnya 2 kali pun kadang cukup, kadang 1 kali pun cukup. Tergantung orang-orang. Nanti kalau pendekatan Aderai, tahu Aderai ya? Dia makan berapa kali? Kadang-kadang cuma telur, tidak makan pagi, tidak makan malam, cuma makan siang hari. Yang contoh yang paling mudah deh. Kita berpuasa, bulan kita makan berapa kali berpuasa? 2 kali saya pas buka, dan sahur. Pas buka langsung kenyang atau cukup kurma? Cukup kurma. Masa sih? Ustaz bilangnya begitu. Masa pakai kue saya? Iya, Ustaz. Iya, tapi habis tarawih makan gunung. Sama aja. Waktu berbuka cuma sedikit. Ada setelah baru makan gunung. Sahur kalau bangun banget, kalau udah bangun ya sudah selesai. Tapi cukup. Iya. Sahur cukup minum saja tuh. Ya memang kita bukan posisinya makan penuh. Makanya bisa katakan as-sahuru penuh sahur barakah. Sahur walaupun hanya seteguk air itu berkahnya.
Jadi sebetulnya makan sesuatu tidak wajib, tapi berkah. Cukup minum, tidak harus piring nasi atau segala macam. Kadang-kadang cuma kurma berapa sudah cukup. Jadi itu mas. Jadi tidak sebutkan harus makan 3 kali sehari. Bahkan Nabi itu pernah dalam beberapa hari beliau punya dapur tidak menyala. Jadi hanya makan kurma tok. Makan kurma 7 biji untuk sehari. Nah, baru kemudian sebetulnya pernah Nabi Umar bin Khattab mengatakan, dia kan al-farq dia membedakan yang baik dan buruk dengan mantap. Dia dapati ada sahabat-sahabat, kau kenapa? Perut saya buncit begitu. Ini rahmat Allah ya Rasulullah. Bukan, ini rahmat Allah yang bukan, itu bukan rahmat Tuhan. Itu merupakan tanda tidak baik. Jadi merupakan tanda bagus adalah perut tidak itu cukup dia makan seadanya. Karena kalau perut dijaga dengan baik, maka insya Allah sehat-sehat. Begitu protein dalam tanda kutip terlalu banyak diisi, maka jadi penyakit. Nah, jadi pangkal pokok segala macamnya adalah itu. Maka sumu tasir puasa akan sehat itu lebih utama. Puasa yang paling bagus dikatakan puasanya Nabi Daud. Berarti puasa sehari, makan sehari. Ibaratnya dalam 12 bulan kita puasa berapa lama? 6 bulan. Nah, jadi begitu kurang lebih. Nah, atau kalau tidak Senin dan Kamis. Nah, sudah cukup. Karena belakangan ini Pak, makin kesini ya makanlah secukupnya. Seperti tadi sampaikan, umat yang saya di Madinah adalah mereka makan sebelum lapar, berarti makan sebelum kenyang, sehingga sehat-sehat. Nah, tapi kayaknya kadang-kadang kita belakangan ini, wah, kalau belum kenyang belum berhenti. Nah, Allah Saya mau tanya Pak Ustaz, ini perkara air zam-zam Ustaz. Iya. Biasa kan kalau orang pulang umroh itu kan kita dikasih air zam-zam Pak Ustaz. Iya. Dan itu biasanya tidak banyak Pak Ustaz, sedikit. Nah, boleh nggak air zam-zam itu kita campur dengan kita punya air galon tapi dengan sudah diniatkan? Biasanya pasti kecil Ustaz. Itu kalau minta keluar itu nggak cukup itu biasanya Ustaz. Baik. Zam-zam adalah air ajaib. Ajaibnya, kelebihan zam-zam ini dari perjuangan ibu muda dan bayi kecil Ismail. Kalau minum air biasa, kita sudah harus duduk. Kenapa? Karena namanya ketika kita duduk, sprinkle akan dia menyaring air biasanya supaya betul-betul mantap. Tapi zam-zam berdiri pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia langsung itu semuanya sudah murni airnya. Jadi air paling murni adalah air zam-zam. Dan pertanyaannya adalah, ibu baru pulang umroh, bahwa air zam-zam cuma 5 liter. Tamu yang minta 50 orang, proses. Bagaimana itu? Boleh kan dicampur? Tidak masalah, boleh. Tapi jangan bilang ini air zam-zam murni, itu ada campuran. Maksudnya kalau kita sudah dikasih botol, kita pas pulang ke rumah kita campur ke kita punya galon. Bisa. Kami baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kalau air zam-zam itu ada doanya. Apa doanya ini? Diajarkan sama Toyib ya dong. Doa dengan zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salka imanan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasyan wa syifaan min kulli rizqin min Manalah ya Allah, aku minta kepadamu iman dan yakin yang benar, rezeki yang berlimpah dan juga obat dari segala macam penyakit. Dengan rahmat ya Allah, pada minum air zam-zam, khusus air zam-zam. Sementara repotnya itu kalau kita tidak harus itu ada kadang minum air zam-zam palsu. Mungkin zam-zam 10% campurannya 90%. Oh ada zam-zam ini iya tapi tidak murni. Sama kayak emas kan ada emas 24 ada emas 18 karat. Jadi zam-zam itu memang air yang dahsyat. Sudah dikatakan mau zam-zam 5 ribu tahun. Namanya zam-zam itu niatnya tergantung yang meminumnya. Ada namanya pas gula panen di sini
Dia mungkin 4 hari 4 malam tidak pernah makan di tanah suci Mekah, tidak makan, tidak apa-apa. Apa yang diminum? Air zam-zam toh. Tidak makan sama sekali, hanya minum air zam-zam. Tidak juga diinfus, tapi sehat. Jadi zam-zam itu tergantung niatnya. Diminum jadi makanan, diminum jadi obat, diminum jadi apa pun insya Allah. Karena kisah zam-zam ini bisa dikatakan ini Siti Hajar udah dari Sofa Marwah, tidak ada yang lagi dilihat. Lihat dari negeri yang jauh, tidak ada orang kelihatan. Kafilah, air susu sudah mengering, bayi sudah menangis histeris, tidak ada yang bisa dimakan. Tahu-tahu ada di tapak kakinya Ismail ini, tiba-tiba zam-zam, karena zam-zam, kumpul. Dibikinlah kayak semacam kolam-kolam kecil, dia minum dari situ. Begitu dia minum, Masya Allah, kepada Allah, air susu langsung penuh, Ismail bisa minum. Tak lama berhari berikutnya, lewatlah kafilah nan lalu, jauh. Baru mereka melihat, itu di jalan kok ada burungan berterbangan jatuh. Itu kalau begitu, ada mata air itu. Selama ini tidak ada sana. Wih, coba kita ke sana. Kafilah mendekat. Betul ada orang. Tapi kayak yang punya mata ini, 2 ibu dan anak ini, bolehkah kami tinggal di sini? Oh, boleh. Maka kembalilah Mekah dihuni oleh manusia. Kita adalah Ismail dan Siti Hajar. Hanya menjadi ramai sampai sekarang ini. Manusia harus ribu di sana. Jadi Mekah itu bisa dikatakan lebih lengkap daripada Indonesia. Sana segala macam buah ada tau? Lengkap. Apa-apa ada dan semuanya. Kenapa? Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairin dhi mukarram Rabbana liyaqimus shalah waj'al minas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Beri mereka ya Allah rezeki daripada buah tanam-tanam buah-buahan agar mereka bersyukur. Maka Masya Allah, di Mekah itu lengkap segala macam buah-buahan dan seluruh di dunia ada. Yang di seluruh Indonesia semua pasti ada. Jadi begitu ya. Zam-zam boleh dicampur di galon dengan berkah, insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat. Baru kalau ada namanya Masaru Emoto, dia menyebutkan airnya makhluk hidup, maka bisa menjadi obat dengan cara bacakan doanya. Misalnya Al-Fatihah, ya Allah aku ingin sembuh, baca Al-Fatihah. Iya karena umur ya kasih Allah untuk kesehatan, maka dibacakan, ditiup, diminum, bisa menjadi sehat. Lain kalau hanya zam-zam lebih mantap lagi. Masih ada yang zam-zamnya Bu? Ada konsultatif lah buat kasih. Itu jadi insyaallah hal terbaik oleh dari Rasulullah yang zam-zam. Kalau yang lain kan boneka-boneka segala macam bayar mahal, tapi zam itu ada di sana. Allah bisa. Itu ya cukup ya. Baik, berikutnya yaitu doa penutup puasa. Ya. Kalau kita berdoa kepada Allah Taala, kita membaca niat apapun itu karena Allah SWT, kita berharap Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan wa sihhatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maghfirati ba'da al-maut. Allahumma rabbana atina husna taqwa wa zakata khairan taqabbalaha. Allahumma rzuqna al-istiqamah wa husnul khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghamara. Allahumma sabbitna wa la dinis wa fasna wa iman. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana la tuhzina wa la yasqum kama hamalta 'ala al-walidina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi ij'al lana qurratan dzurriyyatina. Allahumma rzuqna al-istiqamah wa nasrul khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu. Rabbana atina husna taqwa wa zakata khairan taqabbalaha. Ya muqallibal qulub Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum